Di video ini kita akan membuat apem Jawa. Dan untuk bahan dasarnya ada tepung beras, tepung terigu, dan juga ada gula pasir. Kita gunakan gula pasir setengah kilo. Kita masak ini, rasa nanti masak ini kandang dulu. Menjaga kebersamaan, bumbu lengkap. Kita juga gunakan kelapa yang sudah tua, kita bersihkan hingga bersih ya, supaya tidak ada rasa pahitnya atau rasa-rasa sepatnya. Itu untuk meningkatkan kualitas rasa. Kita gunakan kelapa yang benar-benar sudah tua. Lalu kita sisihkan bagian kelapa yang akan kita tambahkan nanti ke adonan. Kita parut kelapa untuk menyampurkan pada adonan tepung terigu dan tepung beras nantinya. Untuk kelapanya sudah siap. Lalu berikutnya kita tuangkan gula ke dalam loyang. Kita butuhkan gula setengah kilo. Langkah berikutnya kita tambahkan air pada gula. Lalu kita larutkan gula. Ini semua kita larutkan hingga benar-benar larut. Berikutnya kita tambahkan garam secukupnya. Tidak perlu banyak-banyak, cukup sedikit saja. Berikutnya kita masukkan tepung beras ke dalam larutan gula. Kira-kira tepung beras 30%. Dan ini semua bahan-bahannya, tepung beras, kelapa parut, dan juga tepung terigu. Berikutnya kita masukkan tepung terigu, kira-kira 70%. Jadi perbandingannya, tepung beras 30%, tepung terigu 70%. Karena tadi tepung terigunya sudah habis, jadi kita buka kemasan yang baru. Kita tambahkan lagi tepung terigu. Jadi tepung terigunya 70% dan tepung beras 30%. Selanjutnya kita remet-remet seperti ini antara air gula dan juga tepung tadi. Kita uleni terus, kita remet-remet seperti ini hingga benar-benar semua bisa menyatu. Jika sudah kalis, kita tambahkan lagi air secukupnya. Ini nanti kita akan terus uleni seperti ini hingga semua menyatu. Lalu kita tambahkan kelapa parut. Jadi kelapa parut di sini tidak diperas. Kita masukkan dengan ampasnya. Ini tadi kelapa parut tidak diperas. Setelah diparut kita masukkan seperti ini. Kita kembali uleni hingga benar-benar menyatu. Dan ini salah satu langkah penting. Begini cara membuat adonan untuk membuat apem. Jadi harus kita pukul-pukul seperti ini agar santannya bisa keluar. Langkah berikutnya kita tambahkan baking soda. Baking soda ini hanya opsional, bisa ditambahkan bisa tidak. Dan ini pernipan.
Kalau Fernipan sendiri, ini adalah resep pokok yang harus dan wajib ditambahkan. Kalau tanpa Fernipan, apem tidak akan jadi. Kita tambahkan Fernipan setengah bungkus. Fungsi dari Fernipan untuk fermentasi adonan. Setelah semua bahan tercampur rata, kita ulangi lagi uleni adonan dengan cara dipukul-pukul agar adonan menjadi aktif karena fermentasi dari Fernipan, dan agar santan dari kelapa parutnya lebih terasa lagi. Setelah semua sudah selesai, tampilannya seperti ini. Setelah itu, kita tutupi adonan, lalu dibiarkan hingga 5 atau 6 jam, agar fermentasi adonan bereaksi lebih baik, dan bahan akan menjadi aktif. Setelah dibiarkan selama 5 atau 6 jam, saatnya kita buka, dan bahan siap untuk diproses lebih lanjut. Langkah berikutnya, kita tambahkan 1 bungkus vanili bubuk agar menambah aroma wangi pada adonan apem Jawa. Sebetulnya, vanili bukanlah bahan pokok dalam pembuatan apem, namun juga penting untuk menambah aroma wangi dan menggugah selera. Inilah loyang untuk pembuatan apem. Loyang ini terbuat dari stainless. Berikutnya langsung saja kita proses. Kita panaskan loyang, kita tambahkan minyak goreng. Lalu kita masukkan adonan apem secukupnya, kita kira-kira saja. Oh iya, ini ada sedikit saran. Berhubung di kota jarang ada kue apem seperti ini, bagi yang ingin atau membuka usaha, bisa juga apem ini dijajakan atau dijual di perkotaan, karena apem ini sangat minim saingan. Ini ada irisan dari kelapa. Kita nanti tambahkan ke dalam adonan apem agar untuk menambah rasa gurih pada apem. Setelah bagian sisi sebelah sudah matang, kita balik hingga menyeluruh. Sebetulnya pembuatan apem Jawa hampir sama dengan serabi. Apem Jawa adalah makanan atau cemilan yang sangat klasik. Makanan ini sudah lama ada dan masih terus dinikmati. Namun, apem sekarang sudah mulai jarang dibuat untuk cemilan sehari-hari. Zaman sekarang, apem biasanya hanya dibuat ketika ada acara selamatan, syukuran, acara besar, atau acara adat. Apem ini masih sering dijumpai di Jawa Tengah, khususnya wilayah Solo, Jogja, dan sekitarnya. Di Jawa Tengah, khususnya wilayah Solo, Jogja, dan sekitarnya, kue apem adalah cemilan yang paling banyak diburu pelancong dari luar daerah. Di Kabupaten Klaten, ada acara adat yang dikenal dengan acara saparan. Di acara saparan inilah kue apem paling banyak dibuat hingga memecahkan rekor. Apem dibuat hingga jutaan buah dengan berat berton-ton. Di acara saparan inilah kue apem dibagi-bagikan pada pengunjung acara saparan. Acara saparan sudah sering diliput dan masuk di acara TV nasional dan menjadi berita di Indonesia. Ini ada beberapa apem yang sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Ini rasanya manis dan sangat gurih. Ini adonannya. Kita coba ya. Kita coba. Jadi kita minta izin dulu ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih. Manisnya nggak terlalu, jadi jadi pas ya.
gurih, manis, tapi manisnya nggak terlalu jadi enak. Kalau manisnya terlalu pekat juga kurang enak. Jadi ini sangat pas takarannya. Jadi besok kita tinggal store. Kita ketemu besok di acara sebar apem.